Jadi, aku itu alhamdulillah dapat beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship. Nah, beasiswa GKS ini sebetulnya bertahun-tahun sebelumnya itu lebih dikenal sebagai beasiswa KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Beasiswa ini basically itu yang memberikan adalah pemerintah Korea Selatan. Jadi, Kementerian Pendidikan Korea Selatan melalui organisasi yang namanya NIIED atau National Institute of International Education. Nah, jadi NIIED inilah yang diberi kepercayaan untuk mengelola beasiswa ini. Beasiswa GKS ini bisa dibilang itu beasiswa yang paling mantul, yang paling komplit karena udah menanggung seluruh kebutuhan kita untuk kuliah di Korea. GKS ini memberikan kita kesempatan 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Jadi kuliah bahasa yang 1 tahun ini itu bisa di skip kalau misalnya kita udah dapet topik level 5. Jadi topik itu seperti TOEFL tapi untuk bahasa Korea, namanya topik. Terus untuk tuition fee atau uang kuliah itu juga full dibiayai, full ditanggung. Jadi untuk yang S1 itu 4 tahun dibiayai, untuk yang S2 seperti aku itu 2 tahun dibiayai, S3 juga, dan yang research juga. Intinya untuk biaya kuliah itu 100% dibiayai. Selain itu, kita juga dikasih uang bulanan atau uang saku atau uang jajan itu setiap bulan kita dikasih rutin. Itu untuk yang S2 kayak aku itu dikasih 1 juta won per bulan. 1 juta won itu sekitar 12-13 juta rupiah per bulan. Nah, uang jajan ini atau uang bulanan ini itu kita atur sendiri bebas. Kalau yang S1 itu biasanya uang bulanannya lebih dikit, selisih sedikit aja dibanding yang S2. Cuman aku kurang yakin, sepertinya 900.000 won. Terus kita juga dapat asuransi kesehatan. Terus kalau misalnya nanti pas lagi kuliah kita bikin paper atau bikin tesis, itu biaya-biaya pembuatannya itu juga diganti. Jadi untuk mendaftar beasiswa GKS ini kita bisa memilih di antara 2 jalur. Kita harus pilih salah satu ya. Jadi ada yang disebut namanya jalur kedutaan. Ini kita mendaftarkan, kita kasih dokumen, terus seleksi, interview itu melalui kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia. Nah, yang satu lagi namanya jalur universitas. Jadi kita ngirim dokumen, seleksi, wawancara itu ke universitas yang ada di Korea. Nah, untuk yang jalur kedutaan itu pertama kita kirim dokumen, ini bisa lewat JNE, bisa juga diantar langsung ke kedutaan Korea yang ada di Indonesia, ada di Jakarta. Tapi aku lebih saranin buat datang langsung karena biar yakin bahwa dokumen kita itu benar-benar udah diterima. Nah, setelah kita kasih dokumen, nanti tuh kedutaan bakalan nyaring tahap 1 atau seleksi berkas atau seleksi dokumen. Nah, nanti akan diumumin tuh nama-nama yang lolos seleksi berkas.